Halo guys, perkenalkan nama saya Eriko Kulinok, NIM 19210049. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 5 bahasa pemrograman desktop. Oke, mari kita simak videonya. Yang pertama kita masuk dalam pengertian pemrograman desktop. Pemrograman desktop adalah sebuah pemrograman di mana seseorang membuat program yang berbasis desktop. Misalnya, Anda membuka aplikasi yang ada di komputer Anda. Misalkan aplikasi Paint. Yang kedua, pemrograman desktop adalah di mana seseorang mengembangkan sebuah program yang dapat dijalankan dengan komputer dan file dari program tersebut dieksekusi dalam file sistem komputer itu sendiri. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Dikembangkan oleh Sun Microsystem dan diterbitkan tahun 1995, Java tidak boleh disalahpahami sebagai JavaScript. JavaScript adalah bahasa scripting yang digunakan oleh web browser. Sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek, Java Platform Standard Edition menyediakan lingkungan yang lengkap untuk pengembangan aplikasi di desktop dan klien atau server. Materi pelatihan pada Java fundamental akan fokus ke masalah pengantar aplikasi Java, pemrograman berorientasi objek, dan berbagai teknik yang digunakan pada pemrograman bahasa Java. Materi disajikan dengan metode perimbangan teori praktek dengan harapan bahwa peserta training di samping memahami paradigma berorientasi objek juga memiliki skill pemrograman Java di level dasar intermediate. Oke, kita masuk dalam kelebihan. Kelebihannya adalah mudah untuk dikembangkan, sifatnya multiplatform, memiliki kemudahan dan menyusun suatu script. Terus, apabila programmer berorientasi pada usability, maka Java sangat mendukung. Terus yang terakhir, bahasa pemrograman yang berorientasi terhadap objek dan dinamis. Untuk kekurangan, yang pertama pengguna memori yang cukup tinggi. Terus yang kedua, mudah didekompilasi. Oke, kita masuk dalam yang kedua, Visual Basic. Microsoft Visual Basic atau sering disingkat sebagai VB saja merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan integrated development environment visual untuk membuat program perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman atau COM. Visual Basic merupakan turunan bahasa pemrograman BASIC dan menawarkan pengembangan perangkat lunak komputer berbasis grafik dengan cepat. Beberapa bahasa script seperti Visual Basic for Application atau VBA dan Visual Basic Scripting Edition atau VBA Script mirip seperti halnya Visual Basic, tetapi cara kerjanya yang berbeda. Para programmer dapat membangun aplikasi dengan menggunakan komponen-komponen yang disediakan oleh Microsoft Visual Basic. Program-program yang ditulis dengan Visual Basic juga dapat menggunakan Windows API, tapi membutuhkan deklarasi fungsi luar tambahan. Dalam pemrograman untuk bisnis, Visual Basic memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Dalam sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2005, 62% pengembangan perangkat lunak dilaporkan menggunakan berbagai bentuk Visual Basic yang diikuti oleh C++, JavaScript, C#, dan Java.
Kita masuk ke kelebihan. Untuk kelebihannya, mempunyai fasilitas real-time background compiler, yaitu sebagai penanganan dalam error atau bug. Terus, lebih cepat dalam pembuatan aplikasi berbasis desktop, menyediakan untuk developer pemrograman data akses ActiveX Data Object atau ADO. Terus, bahasa yang sederhana. Banyak hal yang mungkin sulit dilakukan jika kita menggunakan bahasa pemrograman lainnya akan dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan Visual Basic. Terus, karena Visual Basic sangat populer, maka sangat banyak sumber-sumber yang dapat kita gunakan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan, baik berupa buku, website, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kita bisa memperoleh banyak tools baik gratis maupun tidak di internet yang akan sangat membantu menghemat waktu kita dalam pemrograman. Selanjutnya, kelemahan. Untuk kelemahan, untuk versi VB.NET 2010 dan seterusnya tidak mempunyai komponen Crystal Report karena sudah terpisah. Terus harus ada Net Framework agar aplikasi bisa berjalan. Ketiga, tidak mempunyai database sendiri. Terus memerlukan kapasitas yang besar untuk instalasi VB.NET. Terus Visual Basic adalah bahasa pemrograman yang powerful, tetapi sebenarnya tidak terlalu bagus untuk membuat game-game yang benar-benar memuaskan. Yang terakhir, lebih lambat dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Nah, yang ketiga adalah PHP. PHP adalah bahasa pemrograman web yang paling banyak dipakai saat ini. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis. Walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk digunakan untuk pemakaian lain. Contoh terkenal dari aplikasi PHP adalah PHP, BB, dan MediaWiki atau software di belakang Wikipedia. PHP juga dapat dilihat sebagai pilihan lain dari ASP.NET atau C# atau VB.NET, Microsoft, ColdFusion, Macromedia, JSP atau JavaSan, Microsystem, dan CGI atau Perl. Contoh aplikasi lain yang lebih kompleks berupa CMS yang dibangun menggunakan PHP adalah Mambo, Joomla, Postnuke, Saraya, dan lain-lainnya. Kelebihan PHP adalah tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan di mana-mana, dari mulai IIS sampai dengan Apache. Dengan konfigurasi yang relatif mudah, dalam sisi pengembangan lebih mudah karena banyaknya milis-milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangannya. Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena referensi yang banyak. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin atau Linux, Unix, dan Windows, dan dapat dijalankan secara runtime melalui konsol serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem. Oke, kita masuk ke kelebihan. Untuk kelebihannya, dapat membuat web menjadi lebih dinamis. Yang kedua, PHP sifatnya open source yang artinya bisa digunakan oleh siapa saja secara gratis. Yang ketiga, program yang dibuat dengan PHP dapat digunakan atau dijalankan oleh semua sistem operasi karena PHP berjalan secara web-based yang berarti semua sistem operasi bahkan HP yang memiliki web browser bisa menggunakan program PHP. Keempat, aplikasi PHP lebih cepat dan murah jika dibandingkan dengan ASP dan Java. Kelima, mendukung beberapa paket database seperti MySQL, Oracle, PostgreSQL, dan lain-lainnya. Keenam, mendukung beberapa paket database
Keenam, bahasa pemrograman PHP tidak membutuhkan kompilasi atau compile dalam penggunaannya. Ketujuh, banyak web server yang mendukung PHP seperti Apache, Lightpad, IIS, dan yang lainnya. Ke-8, dalam pengembangan aplikasi PHP mudah karena banyak dokumentasi, referensi, dan developer yang mendukung dalam pengembangannya. Terus yang terakhir, banyak bertebaran aplikasi dan program PHP yang gratis dan siap pakai seperti PrestaShop, WordPress, dan banyak lagi yang lainnya. Untuk kekurangan, yang pertama tidak ideal jika untuk pengembangan skala besar. Yang kedua, tidak mempunyai sistem pemrograman berorientasi objek yang sesungguhnya. Yang ketiga, tidak dapat memisahkan antara tampilan dengan logik dengan baik, atau meskipun penggunaan template bisa memperbaikinya. Keempat, PHP mempunyai kelemahan security tertentu yang mana jika programmer tidak jeli dalam melakukan programan dan kurang memperhatikan isu dan konfigurasi PHP. Yang terakhir, kode PHP bisa dibaca semua orang dan kompilasi hanya bisa dilakukan dengan tool yang mahal dari Zen. Oke, yang selanjutnya, yang keempat, kita masuk ke C. Bahasa pemrograman C dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie untuk sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratories. Meskipun C dibuat untuk memprogram sistem dan jaringan komputer, namun bahasa ini juga sering digunakan dalam mengembangkan software aplikasi. C juga banyak dipakai oleh berbagai jenis platform, sistem operasi, dan arsitektur komputer. Bahkan terdapat beberapa compile yang sangat populer dan telah tersedia. C secara luar biasa mempengaruhi bahasa populer lainnya, terutama C++ yang merupakan ekstensi dari C. Bahasa C merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer di mata para pakar dunia komputer, terutama di kalangan pendidikan karena bahasa C dianggap sebagai bahasa yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan bahasa yang lainnya. Dilihat dari sisi sintaksnya, bahasa C sangat mudah dipelajari baik bagi kalangan pelajar, mahasiswa maupun kalangan masyarakat umum, dan dari segi kecepatan bahasa C sangat tangguh karena bisa berjalan secepat bahasa tingkat rendah atau rakitan. Karena keunggulannya tersebut, bahasa C dipakai sebagai mata kuliah wajib hampir di seluruh perguruan tinggi di dunia. Oke, yang terakhir kita masuk ke dalam Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat powerful dan mudah untuk dipelajari. Python memiliki struktur data tingkat tinggi yang sangat efisien dan sederhana, tetapi efektif untuk penerapan pemrograman berorientasi objek. Python memiliki sinteks dan tipe data dinamis yang elegan sehingga membuatnya menjadi bahasa yang sangat ideal untuk scripting dan pengembangan aplikasi di berbagai bidang dan platform sistem operasi. Interpreter Python dan kumpulan library-nya bisa didapatkan gratis di situs resminya dan boleh didistribusikan secara bebas. Di situs ini Anda juga bisa mendapatkan distribusi dan modul serta link-link situs yang menyediakan modul program dan tool serta dokumentasi tambahan. Interpreter Python sangat mudah ditambahkan dengan fungsi-fungsi baru dan tipe data yang diimplementasikan dengan C atau C++ atau bahasa pemrograman lainnya yang dapat dipanggil menggunakan C. Python juga cocok untuk digunakan sebagai bahasa tambahan untuk kustomisasi aplikasi seperti yang banyak digunakan dalam aplikasi GNU atau Linux atau Python Documentation. Untuk kelebihannya, yang pertama, memiliki library yang luas dan banyak, terus open source atau gratis, mampu meningkatkan produktivitas, mendukung Internet of Things yang baik, bahasa yang mudah dipelajari dan dipahami dan digunakan.
Dan yang terakhir, fleksibel. Untuk kekurangan, tidak cocok untuk aplikasi mobile, eksekusi relatif lambat, kesulitan jika beralih ke bahasa pemrograman lainnya, kesalahan saat runtime, dan efisiensi dan fleksibilitas trade-off by. Oke, demikian penjelasan tentang pemrograman desktop dan 5 bahasa pemrograman. Sekian dan terima kasih.